Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma, channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini. Aku harap kalian mau menonton videonya sampai selesai. Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Aku ucapkan juga terima kasih kepada kalian yang udah sering nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel aku ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Insya Allah jika tidak ada halangan, video terbaru akan tayang di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirobbilalamin ya teman-teman. Kali ini aku bisa sharing lagi tentang kegiatan aku kalian semua setelah kemarin hari Senin aku absen untuk up video. Sedikit cerita dulu ya. Jadi hari Sabtunya itu aku antar mamaku ke Cibubur ya, ke tempat kakakku teman-teman. Jadinya terus aku kan juga nginep di sana 2 hari gitu. Jadinya nggak sempat tag video ataupun bisa edit sama sekali ya teman-teman. Dan ini juga aku baru sempat belanja mingguan di hari Selasa ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini aku tuh belanjanya di tukang sayur dekat rumah aku ya teman-teman. Kalian mungkin yang udah nonton video aku sebelum-sebelumnya udah tahu ya kalau di tempat dekat rumah aku tuh, dekat kontrakan tuh emang ada tukang sayur yang biasanya mangkal gitu. Dan tadi habis belanja itu nggak langsung aku food prep ya teman-teman, tapi aku masak dulu buat sarapan. Nah setelah selesai makan dan ngerjain ini dan itu, barulah siang harinya aku tuh food prep ya. Seperti kalian tadi lihat di awal ya, kalau ini tuh aku belanjaannya tuh masukin ke kulkas dulu. Nah pas siangan, agak siangannya baru aku sempat untuk nge-food prep. Mohon maaf juga ya teman-teman jika suara aku tuh beda dari biasanya, karena aku tuh lagi batuk ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget jika mengganggu kalian saat menonton video ini. Tapi aku berharap mudah-mudahan kalian masih tetap bisa nyaman untuk nonton ya. Doain juga ya, mudah-mudahan Mama Alma cepat sehat, dan kalian yang mungkin lagi kurang sehat juga mudah-mudahan segera Allah sehatkan kembali ya, dan dapat beraktivitas juga seperti sedia kala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah dan ini dia ya untuk belanjaan aku di minggu ini. Insya Allah itu cukup untuk kurang lebih 5 harian lah. Dan aku mau eksekusi dulu ini si ayamnya. Aku mau cuci duluan ya. Tapi seperti biasa nggak aku tag video ya teman-teman pas aku nyuci di kamar mandinya. Nah tadi untuk ayam segitu aku belinya 3 paha gitu ya teman-teman. Harganya 30.000. Kemudian ini untuk tempe harganya itu Rp3.000 aja. Dan langsung aku potong-potongin seperti ini. Nanti ini si tempenya aku mau ungkep sekalian sama si ayamnya gitu loh, karena aku memang seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan lagi pengen yang nggak diungkep ya udah aku cuman bumbuin aja pakai garam sama mecin ya. Tapi kalau lagi pengen diungkep ya udah sisa dari ungkepan ayam aku pakai untuk ungkep tahu, atau enggak aku pakai untuk ungkep tempe seperti ini. Mungkin kalian juga ada yang sama ya teman-teman. Oke lanjut, ini aku mau ambil dulu sisaan stok di kulkas aku karena masih ada cabai ya, walaupun tinggal sedikit nih teman-teman, tinggal segini lagi cabenya. Makanya tadi aku beli untuk ditambahin ya, karena takutnya nggak cukup untuk beberapa hari ke depan. Karena aku tuh memang tipe-tipe orang yang sering banget nyambel ya teman-teman, gak bisa banget kalau makan nggak ada pedas-pedasnya gitu. Nah ini untuk cabenya, si cabai keritingnya aku beli 3.000, dan untuk cabai pedasnya, cabai emang pedas ya guys. Untuk cabai setannya itu aku beli dengan harga Rp5.000, dan alhamdulillah dikasihnya lumayan banyak banget. Oke deh teman-teman semua, biar kalian juga nggak bosan nemenin aku nge-food prep, aku mau berbagi dan sharing-sharing beberapa cara atau beberapa tips untuk mengurangi sifat boros dengan menyenangkan. Mudah-mudahan cara ini bisa menjadi inspirasi atau juga bisa menjadi pengingat ya untuk aku pribadi, juga untuk teman-teman semuanya. Cara mengurangi sifat boros dengan menyenangkan yang pertama adalah membuat suatu kebiasaan baru. Nah gini loh teman-teman, apabila sebelumnya kita tuh sering menghabiskan uang secara sukarela gitu ya, maka sekarang cobalah lebih selektif lagi untuk membelanjakannya. Misalkan ya teman-teman, kalau kita biasanya tuh kayak makan di luar atau beli kopi yang langsung jadi gitu ya, bisa ya mulai sekarang kita rubah kebiasaan itu dengan mencoba untuk masak sendiri atau bikin kopi sendiri ya teman-teman. Kebiasaan baru ini perlahan-lahan bisa membuat uang kita tetap aman ya, dan kita juga tidak akan boros, juga lebih hemat. Yang kedua adalah mengatur
pengingat atau reminder. Nah, pengingat atau reminder itu diperlukan ya untuk mengontrol seluruh pengeluaran yang sudah dilontarkan. Kemudian yang ketiga adalah menabung sebagai sebuah langkah awal. Nah, menabung itu merupakan solusi yang terbaik ya teman-teman untuk dapat mengurangi sifat boros pada diri seseorang. Menabung juga tidak harus dilakukan dengan nominal uang yang tinggi ya teman-teman. Kita hanya perlu menyisihkan uang sisa sehari-hari yang nominalnya ya kecil-kecilan dulu lah, seperti kayak sisa uang belanja atau sisa uang jajan. Nah, untuk cara yang keempat adalah memulai hidup hemat dengan bertahap. Semua hal yang dilakukan memerlukan proses panjang serta teratur, sama juga dengan menghemat uang ya teman-teman. Jadi mulai sekarang ini cobalah untuk mengatur tata keuangan supaya dialokasikan dengan tepat. Oke deh, sebelum lanjut ke cara yang kelima, nah di sini aku bilang dulu ya untuk kalian yang mungkin baru pertama kali nonton video aku atau yang belum tahu. Jadi aku tuh kalau nyimpen jengkol seperti itu ya teman-teman, aku rendam dengan air biar apa? Biar nanti si kulitnya itu bisa mengelupas sendiri. Jadi kita tuh pas ngupasnya gak usah repot-repot ya, gak usah ngeluarin tenaga, karena kalau direndam air seperti ini nanti si kulitnya itu bisa copot-copot sendiri ya teman-teman. Oke, lanjut. Cara untuk mengurangi sifat boros dengan menyenangkan yang kelima adalah membawa uang yang secukupnya ya. Saat belanja membawa uang terlalu banyak itu merupakan sebuah kesalahan ya teman-teman, yang sangat sering banget kita lakukan. Nah, hal tersebut tuh bisa menumbuhkan sifat boros ya, serta membuat pengeluaran keuangan semakin membengkak. Dengan membawa uang secukupnya aja, maka sifat boros tuh bisa segera teratasi ya. Dengan begitu kita nggak mudah tergoda untuk membeli sesuatu yang sebelumnya tidak dibutuhkan hanya karena dengan alasan uangnya masih cukup gitu ya teman-teman. Selain mengurangi sifat boros, cara ini juga bisa membantu kita dalam mengelola keuangan. Cara mengurangi sifat boros dengan menyenangkan yang selanjutnya adalah membuat skala prioritas. Setiap orang mempunyai prioritas yang berbeda-beda di dalam hidupnya ya teman-teman. Jenis prioritas tersebut bisa juga berupa pakaian, makanan, gadget, dan masih banyak lagi ya yang lainnya. Membuat skala prioritas sama dengan menyusun anggaran yang berdasarkan dengan daftar keperluan dari yang paling penting dahulu. Jadi untuk jenis keperluan yang dapat dinomor duakan dapat dikesampingkan dahulu ya. Hal yang paling penting yaitu memenuhi keperluan atau kebutuhan pokok dahulu. Nah, itu dia tadi ya teman-teman beberapa cara untuk mengurangi sifat boros dengan menyenangkan. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kalian, terutama untuk aku pribadi ya. Dan apabila ada salah-salahnya atau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Alhamdulillah ini food prep aku juga udah hampir selesai ya. Ini si ayam dan tempenya udah selesai aku ungkep juga. Nah, untuk harga-harganya sendiri tadi udah aku sebutkan ya beberapa teman-teman, dan itu untuk toge itu aku beli dengan harga 2.000. Kemudian untuk sayur sopnya itu aku beli dengan harga 4.000. Lanjut untuk telur itu harganya 14.500, dan untuk tahu coklat harganya 3.000. Sawi putih itu harganya 2.000 rupiah, dan untuk si timun itu aku tadi beli 3 kantong ya teman-teman, harganya 9.000. Isinya 1 2 3 4 isinya 6 biji ya. Dan untuk jengkol itu harganya 13.000. Kurang lebih belanjaan aku kali ini tadi itu menghabiskan budget 95.000 aja ya teman-teman. Insya Allah ini cukuplah untuk 5 hari ke depan. Setiap keluarga itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya, dan tidak bisa disamaratakan. Nah, di sini aku belanja segini cukup untuk beberapa hari, tapi belum tentu ya untuk anggota keluarganya yang mungkin lebih banyak. Pasti ini tuh nggak cukup ya teman-teman. Jadi semuanya juga tergantung ke keluarga masing-masing ya, tergantung berapa penghasilannya dan tergantung berapa banyak anggota keluarganya. Mudah-mudahan aja kita selalu menjadi orang yang pandai bersyukur ya dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Dan Allah selalu melancarkan rezeki kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Amin. Oh ya, dan ini aku lapisin si sayurnya tuh dengan kertas ya, karena alhamdulillah tadi kan dapat kertas dari bungkus-bungkusan sayur gitu teman-teman dari tukang sayurnya. Jadi ya udah deh aku pakai untuk ngelapisin si food containernya seperti ini ya. Jadi aku juga nggak terpatok harus pakai tisu ya teman-teman. Kalau ada tisu ya tisu, kalau ada kertas ya juga aku pakein kertas, dan pakai handuk juga itu bisa ya. Dan beberapa waktu yang lalu aku pernah ngelihat ya ada salah satu konten kreator juga yang nge-food prepnya itu pakai handuk, dan kayaknya itu memang bagus juga ya teman-teman. Kan yang terpenting itu bisa menyerap dari si embun-embun yang dihasilkan dari food container ini ya.
Sambil menata isi kulkas, nah ini aku juga mau sedikit cerita ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah tuh di kulkas aku juga masih ada stok gula merah dan juga kacang tanah ya. Jadi kebetulan kan mama tuh di kampung memang berkebun ya teman-teman, berkebun kacang tanah dan juga ada yang banyak jualan gula merah gitu. Jadi setiap beliau kesini pasti aku tuh selalu pesan untuk dibawain gula merah ya. Karena kalau gula merah kampung tuh lebih enak teman-teman kalau dibandingkan dengan gula merah yang ada dijual di sekitaran tempat kontrakan aku ini. Biasanya kalau yang dijual di sini tuh ya di sekitaran tempat aku tuh kayak ada campurannya gitu loh teman-teman. Mungkin kalian juga ada yang ngerasain ya kalau kalian suka gula merah kayak ada dicampur-campur apa gitu. Nah sementara kalau yang dibawain dari kampung aku tuh gula merahnya tuh asli gula aren gitu teman-teman, jadi lebih wangi gitu. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah menemani aktivitas aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan aku juga meminta maaf ya apabila di dalam video ini terdapat kesalahan di dalam segi apapun. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan ya, dan apa yang sedang kita usahakan mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.